kisi-kisi aja ya, mungkin ya di atas UMR Bekasian lah gitu kan. Itu yang pernah pencapaian saya gitu ya, pencapaian saya yang tertinggi ya mungkin. Ya untuk Halo teman-teman, selamat datang di Posesif Podcast seputar inspirasi. Bersama saya ini dan ada rekan saya, bersama saya Aas. Teh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Teh. Bagaimana kabar Teh ini? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Teh, ngomong-ngomong sekarang udah masuk waktu libur nih. Pasti teman-teman di rumah pada gabut gak sih? Bingung ngisi waktu liburnya mau diisi dengan kegiatan apa nih? Nah, pas banget nih Teh Aas. Hari ini, di episode kali ini kita mendatangkan narasumber yang pastinya bakal menginspirasi dan juga menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman di rumah nih. Jadi, teman-teman gak bakal bingung lagi ngisi waktu liburnya itu buat ngapain. Oh ya Teh, kira-kira siapa sih narasumber yang datang kali ini? Nah, narasumbernya ini berasal dari kayak pengusaha pebisnis gitu Teh. Yuk kita langsung aja ke narasumbernya. Halo Kang, selamat datang di podcast kita kali ini. ya, Gimana kabarnya hari ini Kang? alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kang biar lebih santai nih untuk Ya. panggilannya, mau dipanggil Akang atau AA atau Bapak nih? aja. Benar-benar ya. Kita nih ada istilah nih, tak kenal maka tak sayang nih. Iya. Jadi boleh perkenalan dulu Kang, namanya dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayat, asal dari Cisantana. Tahu Cisantana? Ya, yang arah sana kan ya. Dari Cibubur ke atas sedikit. Asal saya dari situ. Dilihat dari muka-mukanya nih Teh, narasumber kita nih masih muda ya kelihatannya. Iya nih, gak beda jauh sama kita ya. Gitu. Oke Kang, di usia muda sekarang ini nih, kesibukannya itu apa sih? Ya, untuk kesibukan sekarang ya saya sebagai freelancer desain grafis, dan ya keseharian saya ya saya gitu. Kalau untuk Akang ini lulusan dari SMK berarti? Ya, saya lulusan SMK dari SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. Kebetulan ya berada agak jauh dari desa saya sih. Ya, dan lokasinya ada di Cibubur di Bogor. Kalau boleh tahu, Akang ini lulus tahun berapa? Saya lulusan tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018. Berarti udah lama juga ya. Iya. Nah Kang, kan lulus nih tahun 2018 nih, sekarang udah 2022, udah lumayan cukup lama ya. Nah, setelah lulus dari SMK itu kesibukannya apa sih Kang sebelum pekerjaannya sekarang? Ya dulu sih pas keluar SMK saya tuh langsung kerja ya, di suatu percetakan ya yang lagi berkembang lah gitu kan. Saya berada di situ ya cukup lama ya, sekitar 2 tahun lebih saya sebagai desain grafis di sana. Ya dapat pengalaman banyak, makanya saya lanjut di bidang desain lagi pas freelance. Kebetulan keluar dari sana tuh waktu itu kan ada pandemi ya. Jadi pas pandemi kita itu ada pengurangan karyawan. Nah kebetulan ya karena lokasi juga jauh, saya kan ya pengen ada yang dekat-dekat lah, tadinya kan sambil nyari di Kuningan juga. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu kan. Nah untuk keluar itu saya itu langsung ngambil di apa sih, pengalaman saya kan di desain grafis ya, makanya saya cari-cari cara apa sih, cari-cari pengalaman lagi ya, ketemulah di freelance desain grafis gitu. Nah Kang, ini kan tadi habis lulus dari SMK itu kerja, berarti ada pengalaman kerja. Berarti Akang ini tidak kuliah berarti ya Kang? Saya tidak kuliah, jadi lulusan SMK langsung kerja gitu. Tapi ini hebat ya Teh, ini nggak kuliah tapi bisa punya skill yang menurut saya ini luar biasa loh. Betul banget nih. Oh ya Kang, untuk pekerjaan yang sebelumnya nih berarti itu bersifat offline ya? Iya, bersifat offline kalau bisa. Tadi kan Lutfi ya Iya. menyebutkan ada istilah
microstock. Nah, apa sih itu microstock? Jadi gini ya, microstock menurut saya, kalau menurut pandangan orang lain juga pasti berbeda ya. Kalau menurut saya microstock itu tempat atau wadah untuk para kreator digital itu menjual karyanya di suatu website gitu kan. Jadi mungkin ya pendapat orang lain A, pendapat orang lain B, tapi menurut saya itu wadah tempat menjual karya kita gitu, karya kreator yang di bidang digitalisasi. Teh, ini saya juga baru dengar ya istilah microstock gitu yang disebutkan tadi di A-nya. Nah, ternyata di zaman sekarang itu kita bisa menjual hasil karya kita di lewat web berarti ya? Betul. Kalau untuk pemasarannya nih, kan akalnya berarti bikin desain dulu baru di-upload di microstock. Iya. Nah, apa sih software yang digunakan untuk mendesainnya itu? Gini ya, untuk pemasaran dulu ya, untuk pemasaran. Jadi si website itu sih sebenarnya udah terkenal ya, Jadi untuk pemasaran sih kita gak terlalu menjuru ke sana ya. Mungkin lebih branding diri kita ya, mungkin branding portofolio kita, gimana si desain kita itu menarik gitu kan. Makanya nggak semestinya kita ngandalin si website itu kayak gitu kan. Nah, untuk promosi sih lebih ke portofolio kita, ibaratnya di website, bikin website lah, kita bikin portofolio di website atau blog kayak gitu kan. Bisa juga di Instagram, Facebook dan lainnya lah, di sosmed kayak gitu kan. Nah, untuk software desain sih kita itu pakainya kadang Photoshop, kadang juga Corel Draw. Cuman ya karena saya sebelumnya kerja di percetakannya, jadi lebih terbiasa di Corel Draw, makanya saya gunain Corel Draw gitu kan. Mungkin ada software lagi yang ibaratnya lebih komplit ya, cuman ya karena saya sukanya di Corel Draw, makanya saya gunain Corel Draw gitu. Kita udah ngobrol-ngobrol nih dari tadi nih. Kayaknya Lutfi ini udah lihai gitu ya memainkan di bidang desain. Nah, ternyata Lutfi ini punya bisnis di bidang desain juga, betul begitu Iya, betul. Nah, untuk bisnis ini tuh kan di bidang teknologi berarti ya. Nah, kenapa sih A memilih bisnis ini gitu dibandingkan bisnis teknologi yang lain gitu? Kenapa saya tidak pilih bisnis yang lain ya? Karena saya itu pertama hobi di desain gitu kan. Kedua, pengalaman kerja saya juga di desain grafis gitu kan. Makanya saya gimana caranya dapat penghasilan dari hobi saya dan dari pengalaman saya di dunia internet. Karena ya dulu saya sempat cari ya gimana sih cari uang di internet itu sih kayak gitu kan. Akhirnya saya cari yang berhubungan dengan keahlian saya, yang berhubungan dengan hobi saya. Akhirnya ketemulah microstock gitu kan. Ya akhirnya saya coba mulai dari situ tuh ya. Cobanya tuh yang pertama ya cari dulu gitu kan, microstock itu apa, terus websitenya apa aja gitu kan, gimana aja kan gitu. Cara jualnya gimana, cara bikinnya gimana kan gitu. Akhirnya ya seiringnya waktu ya saya langsung terjun ke dunia microstock. Tadi kan disebutkan bahwasannya ini hobi ya kan, kita aja yang punya hobi tidak disalurkan nih. Kalau Lutfi ini punya hobi tapi bisa menyalurkannya dan mungkin bisa dapat penghasilan. Nah, Kak, boleh tanya nih, selama Akang menggeluti bisnis ini, apa sih trouble yang pernah Akang alami? Masalah trouble itu ya lebih ke mood sih. Kalau biasanya itu pemain microstock atau pemain ya di bidang kreasi lah ya, karena bidang kreatif itu pasti yang bikin masalah itu mood. Kalau moodnya jelek, walaupun hasilnya jadi, tapi si hasil itu tidak sebagus yang kalau mood kita lagi baik gitu kan. Itu masalah pertama. Yang kedua juga waktu ya. Waktu kan desain itu butuh rancangan, butuh ibaratnya kita sebelum eksekusi ke hasil gitu kan, eksekusi ke proses kan, kita tuh cari dulu informasi desain kita mau dibawa kemana gitu kan,
supaya si desain kita itu laku di pasaran gitu. Nah, kalau menggeluti bisnis ini sudah sejak kapan sih Kang? Saya bergelut di bisnis ini udah hampir 2 tahun, mulai tahun 2020-an awal sampai sekarang. Nah, itu berarti sudah cukup lama juga ya dalam menggeluti bisnisnya. Nah, boleh dong Kang di-spill nih ke teman-teman di rumah, penghasilan terbesar selama menggeluti bisnis itu tuh berapa sih Kang? Untuk penghasilan ya sebenarnya sih hasilan tidak tentu ya, cuman ya kalau penghasilan terbesar saya itu ya ini kisi-kisi aja ya, mungkin ya di atas UMR Bekasian lah gitu kan. Itu yang pernah pencapaian saya gitu ya, pencapaian saya yang tertinggi ya mungkin. Ya untuk rata-rata mungkin ya, untuk rata-rata ya per bulan itu ya bisa di UMR Kuningan, bisa UMR Bandung lah segituan. Wah, kalau gitu cukup besar juga ya Teh. Ini tuh bisnis yang penghasilannya benar-benar menjanjikan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih untuk harga satu desainnya itu kira-kira berapa? Untuk satu desain gini ya, di Microsoft itu kita tidak mencantumkan harga, tidak mencantumkan sekian desain ini mau dijual berapa, itu kalau di Microsoft nggak ada gitu kan. Lebih di sana itu lebih ke download gitu kan. Siapa yang download kita dapat, untuk harganya bervariatif gitu kan, karena di sana ada pengguna premium dan juga pengguna gratisan. Jadi harga tidak tertentu lah gitu kan. Kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Cuman ya untuk harga desain yang saya bikin jasa gitu kan di luar Microsoft itu biasanya saya di kisaran harga 50 sampai 100 ribu gitu kan. Itu untuk desain yang ibarat notabene mudah lah itu. Kalau lebih ke logo atau logo perusahaan atau logo UMKM itu berbeda gitu kan. Harganya juga bervariatif gitu kan. Tergantung kesulitan juga. Wah, itu bisa cukup uang jajan kita ya 2 hari ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih untuk bisnis ini tuh kan tadi pemasarannya lewat web ya. Kalau lewat offline juga itu kalau offline itu kita tidak. Kalau offline mungkin lebih ke pembicaraannya, kita lagi ngobrol, kita lagi ibaratnya lagi main lah, ibaratnya ke suatu tempat, ibaratnya kita anggap main ke kafe. Nah, kita ketemulah sama sama pemilik kafe lah di situ. Nah, di situ kan kita mungkin ada perbincangan sama orang tersebut yang mereka membutuhkan desain gitu kan. Kita menawarkan ke mereka, nih saya bisa desain gitu kan, ibaratnya mau gak kita bikinin dengan sekian harga. Ya mungkin karena kalau pertama-tama kita kasih harga 50% lah ibaratnya, karena kita juga kan ibaratnya buat portofolio juga gitu. Nih Kang, kan tadi tuh ada secara offline dan istilahnya ya, berarti nunggu dulu klien datang. Kalau online itu berarti kita mengupload dulu desain kita. Kalau boleh tahu jenis desainnya itu apa? Apakah banner atau poster atau? Untuk desain itu semua sih. Kalau saya itu pemain yang ibaratnya dicoba semua kalau gitu. Ada kan kreator-kreator lain atau Microsoft lain yang fokus pada tema tertentu kan. Contohnya ibaratnya mereka bikin desain undangan semua gitu kan, desain flyer semua. Kalau untuk saya itu lebih ke coba-coba semua gitu kan. Flyer bikin, undangan bikin, desain kartu nama bikin, ya semua dicoba gitu kan. Yang selarian yang saya bisa gitu. Gak menentu ya desain itu satu tema gitu kan. Tapi lebih bagusnya itu satu tema. Cuman kalau saya itu ya lebih orangnya pengennya yang penting banyak desainnya gitu. Nah Kang, kalau misalnya di Microsoft nih, itu tuh selain bisa mengupload hasil desain kita, itu bisa mengupload apa lagi tuh Kang? Kalau di Microsoft itu namanya kan tadi kan disebutkan ya, tempat menjual karya digital kan. Karya digital itu bisa berbentuk foto, video, musik, dan juga animasi juga bisa. Banyak sih kalau di Microsoft itu. Gambar itu halnya dengan desain grafis gitu kan.
dari siapa saja. Di sana ada video, ada musik dan lain-lain. Berarti di Microsoft ini tuh peluangnya besar ya Kang? Bisa, jadi Hanya desain. Jadi gak hanya desain, mereka yang ibaratnya fotografer, ibaratnya musisi, mereka bisa tergabung di situ semua. Nah, kalau untuk prospek bisnis di bidang yang akan berarti ini nih sekarang, kira-kira ini kedepannya itu masih oke nggak sih Kang? Masih worth it nggak sih buat kita yang mau mencoba gitu? Iya. Ya untuk kedepannya sih, menurut saya masih ya. Kalau ibaratnya mungkin peluang besar sih nggak 100% ya kalau itu. Mungkin ya kalau berpeluang ya masih berpeluang karena kita tidak tahu kedepannya bakalan gimana gitu kan, kita tidak bisa memprediksi kedepannya gimana. Cuman ya kalau ngomongin desain itu pasti menurut saya manjangnya gimana ya, karena setiap kebutuhan perusahaan terus atau ibaratnya instansi dan lain-lain itu pasti membutuhkan desain gitu kan. Apalagi sekarang itu di era modern ya, era digitalisasi, pasti mereka butuh buat ibaratnya membranding perusahaan mereka, membranding instansi mereka, pasti mereka butuh desain. Makanya untuk desain sih menurut saya panjang, tapi untuk yang produk-produk lain itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin kedepannya agak kurang. Cuman ya untuk ngomongin saya yang ngomongin desain grafis ya mungkin panjang. Nah, kalau misalnya untuk penguploadan ke Microsoft itu ya Kak, nah itu tuh konsisten nggak? Maksudnya satu hari itu satu desain atau gimana? Ini malah lebih masuk ke tips dari saya ya. Tips dari saya ini lebih masuknya ke tips buat bisa sukses di dunia Microsoft. Salah satunya itu secara rutin upload gitu kan. Kalau bisa itu upload sehari lebih dari 10 ya kalau bisa. Malah kalau lebih bagus ya lebih gede, lebih banyak ya lebih bagus juga. Soalnya gini, di dunia Microsoft itu desain itu kan terus bergantian, ibaratnya terus style terus berbeda kan gitu. Tiap waktu diganti ini, tiap waktu ganti ini. Makanya kita tiap hari harus update gitu kan, ibaratnya oh hari sekarang ini mereka lagi suka kayak gini nih. Oh di tahun sekarang ini lagi musim kayak gini nih. Makanya kita ibaratnya ya setiap hari kita diganti-ganti terus lah ibaratnya. Makanya uploadnya tiap hari ya minimal di bawah 10 lah, di atas 5 juga gitu. Berarti lebih banyak desain yang terupload, lebih banyak lagi penghasilannya. Oke. Teh, di depan kita udah ada cangkir dari Kang Nabri. Oh iya. Silakan Kang digendong dulu. Ya. Silakan minum. Seger ya. Lanjut. Nah, tenggorokannya udah fresh lagi kan. Alhamdulillah seger. Tadi kan kita berbicara soal bisnis desain yang Alfi Luti ya. Nah sekarang nih kalau melihat ke perkembangan teknologi nih, sekarang kan zamannya modern, zamannya teknologi sudah berkembang pesat bahkan di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Nah yang sekarang ada lagi rame nih tentang artificial intelligence atau AI. Nah menurut beberapa pendapat juga ini akan mengancam pekerjaan orang-orang di bidang teknologi nih Kang. Nah tapi ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa AI ini akan memudahkan pekerjaan manusia. Nah tapi kalau menurut Akang sendiri nih kira-kira AI ini mengancam atau malah memudahkan pekerjaan manusia sih Kang? AI itu sebenarnya kan gini, enggak semua bisa dilakukan sama AI gitu kan. Di dunia teknologi ini tidak semua bisa dilakukan sama mereka gitu kan, atau dengan program ini ya. Menurut saya untuk saya ini sangat membantu ya. Sangat membantunya kenapa? AI itu ada bagian ya kita bisa cari tahu yang kita pikirkan gitu kan. Gini misalnya kita pengen desain yang nyeleneh lah ibaratnya, pengen kapal pesawat ada di laut ya gitu kan, pasti kita ketik di situ kan muncul ilustrasi seperti itu. Nah sebagai desain grafis kita bisa ada gambaran nih,
bahwa nanti kalau bikin ilustrasi vektor atau kayak gitu bisa kita sesuai yang dibikin dari itu apa sih itu Artificial intelligence. itu yang dari itu. Makanya menurut saya itu sangat membantu sih bagi saya sangat membantu. Dan juga AI apa sih? AI itu menurut saya nggak desain juga kan, ada tuh yang bisa bikin judul gitu kan, bisa bikin artikel gitu kan. Menurut saya itu sangat membantu karena nggak apa sih, kalau merugikan itu enggak sih, karena kalau merugikan itu seperti menggantikan lah ya gitu kan. Cuman kalau ini enggak menggantikan lah, malah lebih membantu karena mereka enggak bergerak kayak gitu kan. Kalau yang apa sih, lebih membantunya di bidang teknologi itu ya karena mereka memberikan informasi kayak gitu kan. Walaupun kayak misalkannya berita mereka walaupun si AI itu bisa apa sih, bisa membuat berita, tapi tidak bahasanya beda sama manusia gitu kan. Makanya ya menurut saya sangat membantu lah buat ibaratnya cari-cari informasi, cari-cari ya buat tambahan lah gitu, informasi tambahan gitu. Berarti nih teknologi menurut Alutfi ini sangat membantu ya Teh, karena bagi kita juga membantu ya, entah itu dalam bidang bisnis ataupun dalam bidang pembelajaran tentunya nih Kang. Oke Kang, sebelum ke penutupan, boleh dong kasih kita beberapa tips nih buat teman-teman di rumah bagaimana caranya kalau kita itu mau memulai bisnis desain. Ini ya, untuk mulai bisnis desain itu yang pertama niat ya. Kedua yang kita harus belajar minimal ya desain gitu kan. Minimal kita bisa menggunakan satu software di bidang desain itu ya, misalnya contoh Photoshop ya. Jangan ibaratnya kita kalau mau bikin apa sih, mau terjun di sini enggak semestinya kita bisa semua software kita bisa gitu kan, minimal satu lah dulu gitu kan. Kalau kita satu sudah beres ya, langkah kedua yang mungkin konsisten gitu kan. Kalau udah kita bisa bikin desain, bisa bikin karya, bisa ini desain kita udah bisa dijual nih kayak gitu kan. Yang kedua yang ketiga ya konsisten gitu. Itu kalau menurut saya yang paling apa sih, yang paling ya, yang paling ibaratnya yang paling berjasa lah ya, bukan berjasa ya, bahasanya itu ya yang paling menurut saya tuh penting ya, yaitu konsisten itu gitu kan. Sekalinya kita gak bikin gitu, sekali atau dua kali gak bikin malah kesananya hancur gitu kan. Makanya penting gitu. Berarti di sini yang paling utama niat ya. Karena tadi disebutkan juga nih Teh, kalau apanya mau mulai berdesain itu harus moodnya itu harus bagus ya. Nah, dan anak-anak zaman sekarang itu kalau mengumpulkan niat itu susah lah. Apalagi di bidang pembelajaran, apalagi di bisnis ya. Nah, kalau selanjutnya nih, kasih motivasi dong buat teman-teman di rumah, buat kita juga nih untuk yang mau memulai usaha nih Kang. Buat teman-teman ya yang mau mulai usaha di bidang desain grafis ya, di bidang Microsoft ya, itu tipsnya tuh mungkin jauhi dulu keramaian menurut saya. Karena buat desain grafis itu menurut saya itu lebih ke bisa mencari ide-ide kreatif gitu kan. Dan juga yang kenapa saya jangan menjauh keramaian ya, karena itu sangat mengganggunya. Kenapa? Karena kita ingin fokus di dunia internet ya gitu kan. Ibaratnya kita mau memulai bisnis di internet itu, karena itu tadi kan mood anak muda sekarang itu susah ya kan, karena pasti kalau kita sering-sering bermain sama teman-teman, nanti kan ada teman ngajak, yuk kita nongkrong aja gitu kan, yuk kita main aja ke sini. Akhirnya yang niat kita tadinya mau terjun di dunia Microsoft malah terganggu. Akhirnya kita mungkin ya untuk pertama kita jauhi dulu lah ibaratnya, bukan jauhi sih, lebih ke mungkin pilih-pilih dulu lah. Mungkin ya nggak semestinya kita menjauhi semua itu ya, mungkin pilih-pilih yang mana ibaratnya kita
bisa bisa main lah kalau gitu kan, ibaratnya kita bisa atur waktu lah ya, ke ibaratnya atur waktu kayak gitu. Nah habis itu kan kita terganggu ya sama ibaratnya ajakan-ajakan teman-teman yang ibaratnya suka ngajak main lah, ibaratnya mungkin dihindari dulu lah. Mungkin kita cari partner, atau kalau bisa ya kalau tidak menemukan partner ya kita mandiri lah ibaratnya. Kita disediakan waktu di ibaratnya di waktu senggang kayak gitu kan. Nah itu sih kalau menurut saya untuk memulai di dunia saya ini, di dunia Microsoft ini ya dimulai ya itu. Nah, jadi motivasi dari Lutfi ini, kalau misalnya kita mau memulai usaha itu, yang paling utama itu kita harus fokus berarti ya. Fokus dan tentunya jangan takut kegagalan ya. Pasti karena kan di tengah-tengah usaha itu pasti ada aja gagalnya. Dan juga kita harus mencari partner nih teh. Jadi supaya kita tuh makin semangat gitu ya dalam memulai usaha. Pernah dengar gak sih ada quotes, kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Jadi buat teman-teman di rumah jangan pernah takut gagal nih. Kalau misalnya kita takut gagal nih, nanti kita nggak berhasil dong. Udah gagal kita nggak coba lagi. Tapi kalau kita mengalami kegagalan, kita harus lebih bisa mencoba lagi, lebih bisa memperbaiki gitu ya teman-teman. Nah jadi kesimpulannya dari penjelasan Lutfi ini bahwasannya kalau kita mau memulai usaha jangan takut gagal, harus tetap fokus dan tentunya mencari partner nih teman-teman supaya kita bisa lebih semangat nih dalam memulai usaha. Nah teh di episode selanjutnya nih kita bakal mengundang siapa ya selain dari Lutfi yang ini narasumbernya benar-benar menginspirasi kita dan teman-teman di rumah pastinya ya. Buat teman-teman di rumah, boleh kalian tulis di kolom komentar siapa lagi yang bakal kita undang di podcast episode berikutnya nih. Oke, Lutfi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke podcast kita. Kapan-kapan kalau kita undang lagi siap ya kan? Ya, insya Allah ya, kalau masih ada waktu. Terima kasih kan sekali lagi.